Shalom semuanya. Selamat pagi. Mana ini? Semangatnya mana ini? Halo. Halo. Selamat pagi. Halo. Oke ya, bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Semangat ya. Mari kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, kami masih bisa Tuhan beribadah di tempat ini hari ini Tuhan. Kami mau datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu saja Tuhan. Kami ingin berdiam Tuhan, mendengarkan Tuhan, firman-Mu juga Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang tercurah untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang semua kita untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau semangat memuji Tuhan pagi ini, amin. Amin, amin. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku datang kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, beri yang terbaik. Jadi tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Lebih skala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku datang kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, baik segala bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Come on, kita mau lebih semangat memuji Tuhan. Kita mau katakan pa-pa-pa-rap, pa-pa-ra-pa-rap, pa-pa-pa-rap, pa-pa-ra-pa-rap, pa-pa-pa-rap, pa-pa-ra-pa-rap, pa-pa-pa-rap, 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 pa-pa
para para pa pa para. Come on. Pa pa para pa para para pa pa para. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu, dan termulia, berkenan bagiku. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Yang terbaik Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Silakan duduk. Seperti lagu ini ya, kita mau untuk memberikan Tuhan yang terbaik, amin. Jadi biarlah hari ini kita beribadah juga kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Penyembahan, pujian yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Mari kita datang ke hadirat-Nya, kita siapkan hati kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu
dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Ini kami Tuhan, kami ingin untuk setia. Yesus, ini pujian sembah kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan. Yesus, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. Kepadamu, Tuhan. Kepadamu, Tuhan. Tiada Allah lain Tuhan seperti Engkau Tuhan, Allah yang selalu setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, there is none like you Lord. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. I will not grow weary, for your hope is in me. I fix my eyes on you. I fix my eyes on you. Your faithfulness casts away my fear. For God, you are my strong foundation. No, I will
beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. When my world is shaking and the storm is breaking, I lift my hands to you. I lift my hands to you. Your faithfulness casts away my fear. For God, you are my strong foundation. Now I will stand and have my peace. For God, your grace is everlasting. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. Lord, there is none like you. Oh, Lord, there is none like you. I sing forever. I sing forever. Hallelujah. Hallelujah. 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 God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I'll put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken. I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. Lord, there is none like you. I sing forever. I sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I sing forever. I sing forever. Hallelujah. Hallelujah. I sing forever. I sing forever.
Haleluya, 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 haleluya. Melalui kata-kata pujian ini, mari kita nyatakan iman kita. Sekalipun dunia shaking, ekonomi menjadi lesu, dan banyak hal yang kemudian breaking. Ada hal-hal yang kita rasa bahwa bukan baik-baik saja. Tetapi kalau kita ada di rumah Tuhan, adalah waktunya untuk kita seperti Hana yang datang di rumah Tuhan, yang dia bergumul karena dia merasa bahwa di dalam pernikahannya dia merasa seperti sebagai istri yang dikucilkan, istri yang merasa kurang memberikan sesuatu, sehingga dia lari ke rumah Tuhan dan meminta kepada Tuhan untuk Tuhan berikan dia keturunan. Rumah Tuhan adalah tempat memuja Tuhan dan terbuka kepada dia apa adanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari hampiri Tuhan. Dengan kata-kata kita hampiri Dia, kita nyatakan Dia yang terbaik. Dia yang sungguh memperhatikan kita semua, kasih-Nya yang tak terbatas. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Amin, haleluya, 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 haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kau yang bertata, Kau yang pegang kendali, Kau yang di atas segalanya, Raja di atas segala raja. Nama-Mu yang berkuasa, lebih tinggi dari segala nama. Nama yang pernah ada, nama yang akan ada, nama yang di bumi, nama yang di surga. Nama Yesus lebih tinggi. Nama dari setiap persoalan, Yesus, nama-Mu lebih tinggi. Engkau layak menjadi pusat perhatian, segala kemuliaan, hormat kami berikan. Engkau Allah yang besar, besar, besar. Haleluya. Mari tinggikan nama Tuhan. Seluruh umat menyembah Dia. Engkau ajaib, Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Engkau sudah mengalahkan maut bagi setiap kami, sehingga kami percaya all fear, semua ketakutan itu ditaklukkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Amin, amin. Oh, haleluya. We worship You, we worship You Lord Jesus. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Satu kali Petrus berkata kepada Yesus. Di dalam Matius 16, Petrus berkata, ketika Yesus menceritakan bahwa dia akan mati, akan disalibkan, akan dianiaya, kemudian Petrus mengatakan, kiranya itu tidak terjadi kepadamu. Petrus menyayangi Yesus, tetapi kemudian Yesus menghardik Petrus mengatakan, enyahlah engkau iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Seringkali kita berpikir kita melakukan tindakan-tindakan mengasihi, tindakan-tindakan yang kita pikir baik, tetapi kita harus tahu apakah yang kita katakan, apakah yang kita pikirkan itu adalah yang dikhawatirkan oleh kemanusiaan kita, atau justru memang itulah yang dipikirkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan untuk percaya bahwa Tuhan punya waktu, punya pikiran, punya perencana di dalam setiap kita masing-masing yang melampaui apa yang kita bisa pikirkan.
datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Biarlah pikiran-pikiran Tuhan yang menguasai pikiran kami. Sehingga kami tidak seperti Petrus, yang sekalipun di pasal yang sama Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi kemudian oleh karena ketakutan kekhawatirannya, Petrus menghalangi Yesus untuk pergi menuju salib. Kami mau berdoa supaya Tuhan, pikiran Tuhan menguasai setiap kami. Termasuk ketika kami melihat gereja, melihat pekerjaan, melihat rumah tangga, melihat semuanya, pikiran Tuhan ada pada setiap kami, menguasai setiap kami. Sehingga kami boleh berjalan menyenangkan hati Tuhan, mengalami perubahan hidup, menyangkal diri, memikul salib, tetapi tetap dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena kami mengerti pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami, jemaat-Mu, Engkau kuasai dengan pikiran Kristus. Sehingga melalui firman-Mu pagi hari ini, kami dapat mendengar suara Tuhan sekali lagi bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang hadir dan akan terus hadir bersama-sama dengan kami. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya. Pagi hari ini saya akan memperkenalkan pembicara kita. Beliau sudah pernah melayani di sini sebelumnya, ya. Tapi bisa jadi kita mungkin karena jarang bertemu melihatnya, tapi akan lebih baik kalau saya bisa perkenalkan. Yang akan melayani firman Tuhan pagi hari ini Ibu Endang Kresno Hapsari, begitu ya. Beliau seorang hamba Tuhan yang melayani di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti sebagai sekretaris sebuah program. Kalau di Satya ada program pembinaan bagi orang-orang yang ingin belajar tentang firman Tuhan, ingin diperlengkapi di dalam pelayanan tetapi tidak bisa meninggalkan tempat, ya. Maka ada program namanya program sertifikat pelayanan, dan beliau sangat membantu, berperan sangat penting di dalam keberhasilan program sertifikat pelayanan. Bahkan kami punya program yang juga melayani sampai ke Amerika, ya. Makanya tahun lalu saya bulan November saya bisa ke Amerika oleh karena kami ada program ini, ya. Dan saya mewisuda mereka angkatan yang pertama di California, ya. Jadi Ibu Endang ini selalu setia di dalam program-program online, dan beliau sudah menikah. Anaknya sudah besar-besar, ya. Ini adalah anak yang pertama, ya. Namanya dipanggil Ica, ya, nama panggilannya. Sebentar akan wisuda, ya, sebentar akan wisuda sekolah kuliah di Universitas Erlangga. Fakultas apa jurusan? FISIP, ya. Oke, komunikasi. Jadi ini anak yang pertama sudah cukup besar, ya. Ada 3 yang lain, ya. 3 yang lain. Jadi Ibu Ari ini wanita perkasa. Bisa membesarkan 4 anak. Untuk beberapa saat sang suami harus waktu bekerja di Jakarta, Ibu Ari ini sendiri membesarkan 4 anak ini. Memang tinggal di kampus Bapak Ibu sekalian, tetapi anak-anak mereka sekolah cukup jauh. Jadi ini wanita perkasa, ya. Dan puji Tuhan, setelah beberapa waktu sang suami kembali pulang dan bekerja di Malang, sehingga sang suami bisa bersama-sama dengan Ibu Ari untuk melayani dan juga ada di tengah-tengah keluarga. Dan saya persilakan, mari kita sambut Ibu Endang Ari menyampaikan firman Tuhan.
Puji Tuhan, terima kasih Pak Agus buat perkenalannya. Saya kira yang sudah datang waktu saya melayani tidak lupa ya. Karena saya kan beda dengan yang lain. Kecil sendiri di mana-mana. Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar satu bagian firman Tuhan yang saya sendiri sangat diberkati ketika mendapatkan tema ini. Saya sangat berterima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian ya ada di tempat ini. Ya, tema yang diberikan tentang iman sebenarnya ya pada dasarnya perjalanan iman di dalam mengiring Tuhan, dan tokoh yang akan kita bicarakan hari ini adalah seorang tokoh yang tidak asing ya. Dari judulnya saja wah saya tahu nih ceritanya begitu ya Bapak Ibu ya. Abraham, kita semua pasti sudah hafal seperti apa perjalanan kehidupan Abraham. Tapi kita akan coba menyelidikinya kembali di pagi hari ini untuk kita mendapatkan berkat sekali lagi dari kehidupan seorang Abraham. Di sana dituliskan dalam judulnya adalah seorang yang dengan rela mengikut Tuhan. Nah, sebelum kita akan baca teks dan membicarakan lebih jauh, ada mungkin pernyataan yang pernah kita dengar dan kita mungkin bisa sepakat ya bahwa kehidupan itu adalah sebuah perjalanan. Setuju? Ya, kalau saya di jalan gitu, apalagi perjalanan jauh, saya tuh selalu sering gitu. Ini orang-orang semua di jalan sepenuh ini pada kemana? Gitu ya. Jalanan sekarang itu jarang yang sepi, bener nggak? Bahkan di kampus kami tinggal itu kalau ketika saya beberapa tahun lalu pertama kali pindah itu tidak sepadat sekarang gitu ya. Ada saat-saat di mana sepi, kalau nyabrang itu enggak usah mikir gitu, langsung lewat aja. Tapi hari-hari ini hampir sepanjang waktu jalan itu penuh. Ini orang-orang kemana saja sih ya, itu kan hanya perjalanan yang harian mungkin. Begitu pula dengan kehidupan kita sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Ya, dan dalam panggilan kita kepada Tuhan, perjalanan panjang kehidupan kita itu dimulai ketika Tuhan memang memberikan nafas hidup kepada kita. Dan jelas ketika kehidupan diberikan, ada tujuan yang Tuhan tetapkan untuk setiap kita. Sepakat dengan saya ya? Enggak asal kan Tuhan menciptakan kita. Oh belum ada loh yang model kayak begini, tak ciptakanlah yang begini. Bukan semacam itu. Pasti Tuhan menciptakan kita punya tujuan yang indah, tujuan yang mulia. Begitu pula dengan tokoh kita ini. Nah sebelum kita masuk, mungkin dua hal yang perlu kita perhatikan ini ya. Bahwa di dalam perjalanan hidup kita itu ada dua cara manusia menjalani kehidupan. Ya. Yang pertama ini ya, dengan melihat, kalau bahasa Inggris itu lebih enak istilahnya sebenarnya, living by sight gitu kan. Melihat kehidupan itu dari pandangan mata jasmani gitu ya. Semua kita ingin bahagia dalam hidup, kita pengen sukses, pengen berhasil gitu. Dan dunia menawarkan itu semua kepada kita. Biasanya apa? Ketenaran, ya, keberhasilan dalam artian punya rumah besar, mewah dengan banyak mobil, semuanya itu memang cara pandang dunia. Apakah itu salah sebenarnya dikejar? Tidak juga, karena semua orang berhak mendapat yang terbaik dalam hidupnya. Tetapi satu lagi yang dalam kehidupan iman gitu ya, dalam kehidupan rohani, ini ada sisi berbeda yang dunia tidak bisa paham kadangkala. Menjalani kehidupan dengan iman, living by faith. Dan itu jauh lebih indah, sekalipun tantangannya lebih, pergulumannya lebih dibanding sekedar tuntutan atau apa yang dikejar secara pandangan manusia. Sebab kita langsung connect dengan Tuhan. Hidup di dalam iman itu selalu menuntut kesungguhan kita mengikuti kemana Tuhan menuntun. Begitu ya. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang akan berkenan kepada Allah. Ya, kita tidak bisa hidup hanya sekedar melihat apa yang ada di depan mata, tetapi sesuatu yang tidak nampak itu seringkali justru menjadi hal yang besar yang tidak pernah terpikirkan yang Tuhan sebenarnya sediakan untuk kita. Haleluya. Nah, teks kita hari ini berkata seperti ini ya, dari Ibrani 11 ayat 8 sampai ke 10. Nah, memang Ibrani 11 itu istimewa sekali ya. Isinya adalah tentang tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab yang kalau kita mau telusuri satu persatu hidup mereka luar biasa. Mari kita baca di dalam teks kita Ibrani 11 8 sampai yang ke-10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah
asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Nah, ini perjalanan Abraham ya, dia dipanggil berangkat ke tempat yang dia nggak tahu kemana. Ini janjinya luar biasa yang diberikan, tetapi tidak tahu mau kemana. Keunikannya di situ. Nah, kita sama-sama kenal bahwa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya. Jelas itu enggak terjadi begitu saja ya, tiba-tiba mungkin Tuhan, wah mau tak kasih gelar inilah dia. Tidak, itu ada proses panjang sampai kita semua bisa mengatakan, iya betul, Abraham ini memang bapak orang percaya, bapak orang beriman gitu. Dan dari kisah Abraham ini ada 3 poin atau pelajaran penting yang bisa kita sama-sama ambil gitu ya, yang akan menjadi bekal juga buat perjalanan hidup kita ya, karena kita ada di kehidupan yang masih harus kita jalani, tidak tahu sampai kapan, batasnya masing-masing Tuhan yang mengatur. Ada, kalau saya istilahkan itu 3 pelajaran itu dengan 3M, supaya nggak susah-susah ya menghafalnya ya. Poinnya jadi ada 3M. Yang pertama, meninggalkan. Nah, kita akan lihat meninggalkan apa gitu ya. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang keempat. Nah, ini janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan akhirnya kita tahu kisahnya ya, itu tergenapi sebenarnya. Mari kita akan lihat pasal 12 dari kitab Kejadian ayat 1 sampai yang keempat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kata kaum ini sebenarnya kalau dalam bahasa asli bisa berarti keluarga. Jadi bahkan bagian kelompok yang terkecil pun akan mendapatkan berkat melalui Abraham. Lalu pergilah Abram, pada waktu masih Abram ya, belum Abraham ya. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun keponakannya ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam perjalanan yang akan dilalui Abraham ini. Ketika dia dipanggil, ketika Tuhan datang kepada Abraham, sebenarnya hidupnya Abraham baik-baik saja. Dia bukan orang yang kekurangan, bahkan dia termasuk orang yang kaya. Dia tinggal di kota yang besar, kota yang kalau sekarang boleh dianggap semacam kota metropolitan ya, di Ur Kasdim itu. Tapi kemudian ada panggilan dari Tuhan yang membuat dia harus keluar. Dan itu bukan di usia yang muda. Kalau mungkin anak-anak muda sekarang ya perpergian ke sana sini karena karir katakan, itu masih muda, di usia-usia produktif lah. Ini dia dipanggil ketika umurnya 75 tahun. Nah, kalau zaman sekarang orang umur 75 tahun maunya apa? Istirahat dong. Sudah sekian lama berjuang demi anak dan cucu gitu. Sekarang waktunya saya istirahat. Tapi panggilan itu datang kepada Abraham justru di usianya sudah mendekati, ya sudah bukan mendekati ya. Kalau zaman sekarang ya sudah sepuh gitu ya. Sudah kakek-kakek banyak begitu. Tapi di situ Tuhan mulai melakukan sesuatu dalam kehidupan Abraham. Nah, dalam panggilan ini sebenarnya ada 4 ya, di situ sudah langsung kita bisa baca. 4 kali Abraham harus meninggalkan. Ya, pertama Ur Kasdim, memang di dalam perjalanan Ur Kasdim ini sebenarnya bapaknya yang mengajak pindah keluar dari Ur Kasdim menuju ke Haran. Ya, ke Haran. Di sana kemudian sekian lama entah tidak dituliskan dalam Alkitab, itu di pasal 11. Kemudian pasal yang ke-12 barulah datang ayat yang kita baca tadi. Secara khusus Tuhan memanggil Abraham untuk dia dan keluarganya sendiri, bukan lagi bersama keluarga besar bapaknya. Lalu Abraham taat, dia keluarlah dari Haran menuju ke tanah perjanjian. Yang dia pada waktu itu enggak tahu mau kemana. Hanya janji besar itu membuat dia yakin, ini enggak main-main, ini sesuatu yang aku enggak boleh lewatkan. Tuhan pasti punya rencana dan dia berjalan. Dia melepaskan zona nyamannya, meninggalkan Ur Kasdim yang pertama, lalu keluar dari Haran yang kedua. Akhirnya tibalah mereka di tanah Kanaan. Setelah kita nggak diberitahu ya apakah 2 bulan, apakah sampai hampir 1 tahun perjalanan mereka.
Kemudian sudah sampai di sana sekian lama, terjadilah pergesekan. Nah, karena mereka ini kaya raya, beternak kan, kalau pada masa itu ya, kebanggaan mereka kalau punya banyak ribuan ternak, domba, gitu ya, lembu atau onta dan lain-lainnya, lagi terjadilah perkelahian. Nampaknya itu kok tidak bagus masalah ini. Nah, itu sebenarnya Tuhan izinkan terjadi supaya ada lagi proses ini meninggalkan yang ketiga kali. Jadi walaupun Lot yang akhirnya memilih pergi, tapi tetap Abraham harus rela meninggalkan situasi bersama keponakannya yang sebenarnya kan masih ya tanggung jawab lah sebagai paman gitu ya. Udah berpisah, semakin dikerucutkan ini panggilannya. Sampai kemudian kita tahu peristiwanya, ini sudah di tanah perjanjian, berarti janji Tuhan sudah digenapi ya. Sampai di negeri yang dituju. Kekayaannya melimpah, dia dipandang, bahkan Abraham itu dianggap sebagai raja pada masa itu. Ketika orang punya banyak ternak, banyak budak sebagainya, bisa dikenal menjadi orang yang besar, dianggap seperti ya raja kecil mungkin begitu ya. Belum ada kerajaan-kerajaan besar seperti akhirnya akan muncul Israel, walaupun ada waktu itu Mesir, kemudian muncul gitu ya. Tapi pada waktu itu kota kecil aja bisa disebut sebagai sebuah kerajaan begitu ya, karena situasi pada zaman lampau itu. Kemudian kita tahu ceritanya bahwa Abraham kan menanti satu janji itu ya, keturunanmu. Nah, keturunan ini kok enggak datang-datang. Ini janji tempat sudah, tanah perjanjiannya sudah dituju sampai di sana. Lah mana keturunan? Akhirnya terjadilah peristiwa itu ya, bahwa Abraham mengambil Hagar, budak dari istrinya Sarah, dan melahirkan Ismail. Sepertinya Abraham menyodorkan gini, Tuhan tak bantu, biar ada keturunan nih, janjinya lengkap sudah sekarang. Tapi ternyata Tuhan bilang tidak bisa, bukan itu. Memang itu anakmu, darah dagingmu, tapi rencanaku tidak seperti itu. Dan kita tahu ceritanya kemudian ketika akhirnya Ishak benar-benar datang, lahir dari rahim Sarah istri sah Abraham, jadi huru hara kan di keluarganya. Sarah merasa ini tidak seharusnya dia di sini, ini Allah ini nggak boleh menjadi ahli waris sama dengan anak kita. Suruh pergi. Saya tidak tahu hatinya Sarah seperti apa ya. Tapi kemudian Tuhan bilang kepada Abraham, dengarkan istrimu. 14 tahun kurang lebih itu ya, umur Ismail. Biasanya main bareng sama adiknya, pergi sana mungkin main dengan domba, kan nggak ada main game ya, belum ada ya. Tiba-tiba dia pagi-pagi ngomong, Hagar, Ismail, ini tak kasih bekal, pergi yoyo, silahkan tinggalkan rumah ini dan jangan kembali lagi. Sebagai seorang ayah, yang dia juga berharap seorang anak sekian lama, tiba-tiba anak ini walau bagaimana juga ini anak sulung Abraham Ismail. Dia harus lepaskan. Perih tidak? Berat tidak? Sangat. Tetapi Tuhan berkata, Abraham, bukan itu rencanaku. Itu pilihanmu. Rencanaku Ishak, suruh pergi. Pasti sakit. Karena kita juga tahu akhirnya Ismail dan Hagar harus tinggal di padang gurun ya. Mereka mencari tempat sendiri dan seperti terpisah dan hilang sudah begitu saja. Walaupun akhirnya Ishak memang bertemu lagi dengan Ismail, bisa menguburkan Abraham bersama-sama. Tapi ketika itu terjadi, betapa pedih hati seorang ayah harus melepaskan itu. Dan Tuhan katakan, lepaskan, suruh mereka berangkat. Apa yang Tuhan ajarkan kepada Abraham? Tinggalkan hal-hal yang tidak seharusnya ada ketika tujuan dan rencana Tuhan itu yang harus terjadi. Tuhan ingin memurnikan dari berbagai hal yang menghalangi rencananya itu untuk terjadi. Saya pikir Tuhan akan melakukan hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Ada bagian-bagian yang Tuhan bilang, tinggalkan. Lepaskan itu, karena itu bukan rencanaku. Mungkin kita sudah dengar, aku ngerti Tuhan, tapi berat. Tuhan tunggu sebentar lagi, gimana kalau 2 tahun lagi, gimana kalau kita mungkin bisa saja bergelut. Tapi Tuhan akan tetap bilang, tidak. Dan kalau kita berlama-lama, ya rencana Tuhan gak akan segera nyampe kepada kita. Karena kita sendiri yang menjadi penghalangnya. Apa
Apa yang menghalangi rencana Tuhan dalam hidup kita? Apa yang menghalangi tujuan Tuhan untuk tercapai dalam hidup kita? Dosa? Pasangan yang sebenarnya Tuhan bilang bukan itu bagianmu. Pekerjaan yang kita tahu sepertinya ya secara duniawi itu, tapi Tuhan bilang, nak, bukan di situ tempatmu. Berani kita lepaskan? Berani kita tinggalkan? Abraham lulus. Bahkan hampir yang kali kelima dia harus melepaskan atau meninggalkan lagi. Ishak anak perjanjian itu Tuhan minta. Kejadian 22. Betul ya? Tuhan mau tahu hatinya Abraham itu di mana setelah benar-benar anak perjanjian ini ada kepada Tuhan, atau akhirnya sudah belok. Tapi Abraham lulus. Ayo kita belajar sama-sama. Ketika Tuhan bilang tinggalkan, ayo kita tinggalkan. Yang M kedua ya, M yang kedua menjalani. Ya, bagaimana menjalani penyertaan kita, pengiringan kita di dalam perjalanan mengikut Tuhan ini. Ya, kalau Abraham kan rela akhirnya meninggalkan semuanya. Lalu bagaimana kerelaan dalam menjalani kehidupan yang ada ini, gitu ya. Ayat yang ke-9 dari Ibrani yang ke-11. Karena iman Abraham, ya, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Janji yang mana? Nah, tadi di pasal 12 Kejadian, bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar melalui keturunannya. Ya, jadi keturunannya berarti siapa? Ishak dan Yakub kan termasuk di situ, keturunan Abraham. Mereka juga akan menjadi berkat bagi bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan kalau mau diruntut ya, kita kan kalau di Alkitab itu ceritanya biasanya gitu, tokoh ini selesai, baru tokoh yang baru diceritakan. Tokoh ini selesai, pindah ke tokoh yang berikutnya. Sebenarnya ada satu buku yang luar biasa ya, buku tentang sejarah penebusan itu di seri yang kedua, dia menjabarkan dengan sangat detail. Abraham, Ishak dan Yakub itu, khususnya yang Yakub, hidup bersama mereka sebenarnya sampai Yakub umur 15 tahun baru Abraham meninggal. Jadi memang iman itu diwariskan. Pasti mereka ketemu, apalagi sudah kakek-kakek kan. Sini cuk, ceritalah. Iya Yakub dulu itu begini. Sementara Esau melalang buana ke padang, jadi gak dengar cerita itu ya. Mungkin sekali-sekali dengar, tapi Yakub menangkap benar pesan dan janji itu untuk kehidupannya. Abraham mewariskan iman itu kepada anak cucunya. Dan ketika dia di negeri itu sebagai orang asing, walaupun menjadi negeri itu menjadi miliknya pada akhirnya, Tuhan mau apa? Di negeri asing itu kamu harus tetap menjadi berkat. Ya, kita lihat sekarang di 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini Petrus ya, mengatakan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Situasi pasti pada masa Abraham dengan pada masa Petrus menuliskan ini, jemaat Tuhan mula-mula itu pasti berbeda. Tetapi satu prinsip yang sama, di tempat dimanapun kamu berada, di mana Tuhan menempatkan kamu ada di sana, jadilah berkat. Tunjukkanlah hidup yang benar. Sebagaimana yang Tuhan memang sudah tetapkan untuk kita menjalaninya. Ya, tadi kita melihat bagaimana Abraham menjalani kehidupannya. Oke, dia sudah taat, meninggalkan Ur Kasdim ke Haran. Dari Haran akhirnya ikut kemana Tuhan tuntun sampai sekian lama, tiba di tanah Kanaan. Lalu di sana kita tahu pergolakan-pergolakan yang terjadi. Kan perjalanannya enggak sangat mulus-mulus saja. Tanah perjanjian yang diberikan juga bukan tanah kosong, hutan belantara, tidak ada manusia. Ada penduduk di sana yang Abraham harus bisa menyesuaikan diri, harus membeli tanahnya dan sebagainya. Bahkan sempat terjadi kelaparan, akhirnya pindah ke Mesir, terjadi lagi sesuatu. Sarah, memang saudaranya Abraham ya, secara garis keturunan itu mereka masih ada hubungan saudara. Karena Abraham ini tidak mau terjadi hal yang buruk kepada mereka, dia mengakui Sarah sebagai saudara. Tidak berbohong, tapi tidak sepenuhnya benar. Akhirnya Sarah dibawa oleh Firaun ke istana, diambil karena mau jadi istri.
Ini satu hal yang Tuhan, aduh Abraham, kenapa seperti ini? Kesalahan bisa saja terjadi ketika menjalani kehidupan yang tidak pernah terduga apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan mau, sebenarnya di situ Abraham itu harusnya menjadi berkat. Tapi Tuhan tidak menggagalkan rencananya. Walaupun Abraham di situ jelas melakukan kesalahan, Tuhan melindungi Sarah. Sampai terjadi wabah kan di istana Firaun. Akhirnya Firaun menyadari, dikembalikan, sudah kamu keluar. Nah keluarnya malah dikasih bekal banyak ya, dikasih harta, apalah, emas dan sebagainya. Untuk Abraham keluar supaya tidak balik lagi dan tidak mengganggu Firaun dan seluruh kerajaannya. Setelah itu barulah kemudian peristiwa Hagar tadi yang sudah saya ceritakan di awal. Tidak 1-2 kali ada terjadi kesalahan ketika kita menjalani hidup ini. Karena kita manusia punya keterbatasan dalam berpikir, ya, emosi kita turut di sana. Mungkin keputusan kita jadi salah. Tetapi tetap kita harus belajar menjalani kehidupan itu harusnya melewati masa-masa yang membuat kita bertumbuh secara iman kita kepada Tuhan. Itu yang Abraham lewati dan jalani. Bertumbuh di dalam kerelaannya mengiring Tuhan walaupun berat itu tadi ya, meninggalkan semuanya dan menjalani hal yang tidak terpikirkan itu, harus tetap bertumbuh dan semakin kuat imannya kepada Tuhan. Dan itu juga harus menjadi pilihan kita. Menjalani hidup ini seperti apa? Jadi baik atau tidak, itu tergantung pilihan kita. Bagaimana kita menyikapi yang terjadi. Gitu ya. Dari kisah-kisah yang dilalui Abraham ini, ada 3 yang harus kita pegang. Apapun yang terjadi, ayo belajar memilih yang benar. Godaan di dunia ini sangat banyak yang akan menjatuhkan kita. Membuat kita lupa dengan Tuhan. Membuat kita lebih memilih Tuhan harusnya ikut maunya saya daripada kita belajar maunya Tuhan. Dan ayo belajar memilih yang taat, meskipun itu enggak mudah. Mungkin kita akan disisihkan, mungkin kita akan jadi orang yang nampaknya aneh gitu ya di tengah-tengah dunia ini gitu. Tapi kita tahu yang benar, pilihlah yang benar. Kita sadar bahwa hidup kita adalah kepada tujuan Tuhan, ya ayo taat. Dan dengan menjaga hati yang tetap murni. Karena ketika saya coba renungkan, ada saat di mana Abraham mungkin sudah puas dengan hidupnya, sudah ada tanah, sudah banyak hartanya, ada Ismail, gitu ya. Sudah lengkap, sudah beres, tidak ada masalah. Motivasinya sudah berubah mungkin ya. Dalam pengiringan kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang, no, Ismail lepaskan, sekarang ada Ishak. Hatinya mungkin sudah terikat di situ. Tuhan bilang, aku uji dan ujian pun datang. Karena Tuhan tetap mau kita menjaga hati kita murni dalam menjalani kehidupan kita. Semakin hari tantangan kita di dunia ini bukan semakin mudah, betul ya? Saya ingat sekali dulu ketika masih SMP, SMA gitu. Lihat ada banyak pergaulan anak-anak teman-teman saya gitu ya. Yang suka bolos lah segala macam. Puji Tuhan, Tuhan jaga hati saya gak suka bolos gitu. Pada waktu itu ya. Tapi ada satu saya tuh berpikir gini, ini dunia begini kacau, zaman ini zaman saya. Apalagi zaman yang akan datang, generasi yang berikutnya. Tuhan aku gak mau nikah Itu dulu saya ya mikirnya. Nanti punya anak gimana saya mendidik mereka ini? Apa saya mampu? Tantangan begitu berat dan lebih sulit pasti nanti. Oh alah puji Tuhan saya dapat anak 4 ya. Tapi Tuhan tolong mereka semua tumbuh dengan baik, puji Tuhan. Tantangan begitu berat. Belajar untuk tetap menjaga hati, memilih yang benar dan taat. Itu yang Tuhan kehendaki. Memang tidak mudah, tetapi dengan semua itu kita akan menjadi lebih dewasa. Melalui setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Dan M yang ketiga, ya mari kita lihat ya, M yang ketiga, memandang. Apa yang kita pandang, bagaimana kita memandang, dan di mana kita harus memandang. Ibrani 11 ayat yang ke-10. Sebab ia, Abraham, menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi dalam bayangan Abraham ketika dia keluar meninggalkan semuanya, Tuhan memberikan keturunan dan dia akan jadi bangsa yang besar, berarti seperti sebuah kerajaan. Sebuah bangsa yang hebat, yang ya ada kota di sana, tempat keturunannya. Ya, kalau melihat ini ya, bayangan semacam itu pasti jauh gitu. Toh Abraham akhirnya tidak melihat ya aku punya anak
dan menjadi 12 suku Israel, Abraham tidak ada lagi. Tetapi Tuhan tetap menggenapi itu. Ada bayangan yang jauh dari Abraham ketika dia mendengar janji Tuhan. Dan itu mulai nampak gitu, walaupun tidak sangat jelas. Nah, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Pengharapan kita yang sejati adalah hidup yang kekal bersama Tuhan. Itu tujuan akhir. Tapi di dunia ini pun Tuhan punya tujuan buat hidup kita dan itu harus kita genapi juga. Dan tujuan di dunia ini pun kadang-kadang juga tidak terlalu jelas. Tuhan mau saya ada di mana? Kalau saya ke sana tujuannya Tuhan beloknya kemana dulu? Kiri dulu apa ke kanan dulu? Kadang-kadang kita harus bertanya satu persatu, step demi step kepada Tuhan. Karena enggak Tuhan buka segala sesuatu langsung di depan mata kita. Tapi dia iringi selangkah demi selangkah untuk kita siap melewati waktu-waktu itu. Nah, dalam hal memandang ini ya, ada yang bisa menjadi rintangan atau halangan. Kalau kita salah pandang. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang melihat masa lalu terus, memandang hari yang lalu. Masa lalu bisa menjadi rintangan. Kenapa? Luka yang dulu masih disimpan. Ya, sakit hati dengan orang tua, kecewa dengan mungkin mantan, dengan pimpinan yang tidak adil. Itu bisa menjadi penghalang kita melangkah menuju tujuan di depan. Masa depan tadi yang sudah Tuhan siapkan. Atau sebaliknya, kita merasa sudah menjadi orang yang berhasil di masa lalu. Terus Tuhan izinkan mengalami sedikit mungkin, ya masa berat turun lagi. Gitu. Dulu saya itu begini. Sudah pernah begini, wah itu semua seperti masih menjadi kebanggaan yang ya tidak salah sih. Karena kita mampu berprestasi, tetapi itu jangan sampai menjadi penghalang. Kita punya tujuan yang di depan yang sedang Tuhan siapkan. Masa lalu seharusnya menjadi pengalaman yang mendewasakan, bukan menghalangi kita untuk bertumbuh dan mencapai tujuan Tuhan. Dan sekarang di masa kini, memang hidup harus di masa kini. Seperti yang dikatakan di dalam Matius ya, Tuhan Yesus sendiri berkata, Matius pasal yang ke-6. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jangan dipikir segala sesuatu di satu hari, stres. Ya, memang kita ada planning, ada rencana segala macam lah. Tetapi pikirkan setiap langkah itu dari hari ke hari supaya kita mampu ya menghadapi hari itu. Besok akan kita tata lagi untuk kita jalani lagi. Ada kalanya yang terjadi tiba-tiba berbalik dari yang kita pikirkan dan harapkan. Ada saja kejutan di dalam hidup ini, betul ya? Otomatis tiba-tiba shock dan panik. Saya contohkan anak saya karena di sini. Ya, dia diberitahu dari kampus 8 Juni kumpul draft skripsi gitu ya. Kemudian awalnya toh lalu dimajukan. Nah, ketika dapat kabar dimajukan 1 Juni harus kumpul itu beberapa hari sebelumnya. Dia dapat kecelakaan, serempet mobil waktu bawa motor di jalan. Panik enggak? Ini tangannya sudah enggak bisa buat ngetik dengan benar, padahal dikejar-kejar. Bayangkan kalau skripsi mundur sih enak ya, ini maju 1 minggu. Itu kejutan luar biasa. Stres iya gitu, tekanan iya. Tiba-tiba bisa terjadi yang seperti itu dalam hidup dan kita enggak bisa nolak, enggak bisa milih. Yang bisa lakukan apa? Ya dihadapi. Masa kini seringkali ya ada yang tidak jelas juga terjadi. Walaupun kita planning begini, tiba-tiba harus dibongkar lagi. Tapi yakin ada jaminan Tuhan. Apa? Dia menyertai. Dia menguatkan. Pasti dia beri jalan keluar buat kita. Amin. Itu yang akan Tuhan lakukan. Masa depan pasti Tuhan jamin. Pasti, karena janjinya itu. Bahkan gak cuma untuk di bumi ini kan, sampai kekal kita akan bersama Tuhan. Tapi selama kita masih di sini dan harus menggenapi rencana Tuhan untuk hidup kita sampai kepada tujuan itu, ayo kita jalanin dengan cara yang benar, dengan memandang yang tepat. Gitu. Semuanya kita akan ada di pergumulan masing-masing ya. Ayo belajar memandang dengan cara yang benar. Supaya kesulitan apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu tidak akan membuat kita jatuh. Kalaupun Tuhan bilang ya jatuh tapi enggak sampai tergeletak, masih bisa bangun lagi. Gitu. Haleluya. Kadang-kadang yang kita hadapi tiba-tiba membuat kita khawatir, sampai tertekan dan segala macam itu ketakutan-ketakutan yang kalau mau saya mungkin ngomongnya
kok enak gitu ya ngomongnya. Tidak terlalu beralasan. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang akan terjadi besok. Kita sudah ketakutan luar biasa begini, begitu. Ternyata waktu dihadapi tidak semengerikan itu kok. Tidak seburuk itu kok. Pikiran-pikiran kita sendiri yang kadang menghalangi dan buat kita seperti tertekan begitu rupa. Toh kita tidak pernah jalannya sendiri. Roh Kudus diberikan menjadi pendamping yang akan terus memberikan kekuatan dan penghiburan buat kita. Kadang-kadang itu seperti tidak terlihat. Masalahnya saja yang kelihatan gede sekali. Lupa bahwa Tuhan lebih besar dari masalah itu. Mari kita belajar sama-sama, memandang dengan cara yang benar. Masa lalu biarkan menjadi pengalaman, masa kini ayo kita hadapi dengan keyakinan. Hari demi hari kita pasti bisa jadi pemenang bersama Tuhan. Dan masa depan ada Tuhan di sana yang akan menolong kita sampai kepada tujuan itu. Amin. Ini ada satu cerita ya sebelum saya tutup. Ini cerita menurut saya ilustrasi saja begitu ya, tetapi kita bisa belajar dari kisah ini. Oh, itu kuda-kuda, saya nggak tahu di sini ada yang suka kuda nggak? Saya dulu suka kuda catur, main catur di rumah. Gitu ya. Ini cerita tentang, sebenarnya bukan kudanya sih yang mau saya ceritakan, tetapi ada seorang ayah dan anak ya, anggaplah di sebuah kerajaan pada masa lalu gitu ya, di suatu kala gitu. Bapak dan anak ini tinggal di sebuah desa. Dia seorang petani yang miskin dengan hanya tanah ya sepetak saja gitu ya. Dia hidup dengan anaknya laki-laki karena istrinya meninggal ketika anak itu masih kecil. Jadi kan tidak mudah seorang ayah sendirian membesarkan anak. Tetangganya bilang, Mas Hakno ya kasihan kamu ini, istrimu meninggal, anakmu harus gak punya ibu. Bapak bilang enggak apa-apa, ya pasti ada yang baik lah maksudnya ini terjadi gitu ya. Hatinya dilapangkan untuk menerima itu. Kemudian waktu berlalu, anaknya sudah mulai besar, mulai bisa membantu bapaknya. Tiba-tiba tidak disangka datanglah seekor kuda liar ketika mereka sedang bekerja di ladangnya itu. Dan ditaklukkanlah akhirnya menjadi milik. Ya, wah tetangganya, wih hebat juga kamu ya bisa dapat kuda keren itu kuda liar datang. Wah rezeki, ini berkat buat kamu ini bisa membantu kamu. Oke, kemudian berjalan terus waktu. Anak itu belajar naik kuda dan sudah bisa. Terjadilah musibah. Entah bagaimana kecelakaan dan kuda itu menyebabkan anak terpental jatuh dan kakinya pincang. Lalu lagi muncul perkataan orang, aduh kasihan kamu itu, kuda itu ternyata tidak baik buat kamu membawa sial. Anakmu sekarang cacat, gimana membantu kamu bekerja, kamu sudah tambah tua. Udah enggak apa-apa, saya terima saja yang terjadi. Ini pasti nanti ada hal yang baik kok yang akan datang. Bapak ini begitu sabar ya, tapi tetangganya yang rempong gitu ya. Menilai terus gini gitu. Oke, kemudian anak ini dengan keadaan yang pincang-pincang tetaplah bisa hidup, menerima keadaan dan hidup dengan baik. Lalu kemudian kudanya pergi lagi, menghilang. Oh ya sudah biar aja itu kuda bikin sial gitu ya. Udah biarlah. Kemudian terjadilah peperangan di kerajaan itu. Nah kalau perang ini berarti anak-anak muda harus ikut turun. Mencari siapa saja yang sudah bisa pegang senjata, didaftar dan dibawa. Heboh lah di desa itu, aduh orang tuanya pasti berat hati dong melepaskan anaknya. Ini bagaimana nanti kursi begini? Dan karena anak itu pincang, dia tidak perlu perang. Tetangganya pun bilang, bersyukur ya anakmu pincang, karena nggak jadi ikut perang. Jadi harus tetap di rumah bisa bantu kamu. Nah kalau anakku, tidak tahu nanti pulang apa tidak, mungkin tinggal nama saja. Tidak lama kemudian kudanya balik, tidak sendirian nih bawa rombongan. Wah kamu benar-benar beruntung ya, lihat sekarang kudamu jadi banyak. Kita nggak pernah tahu apa akan terjadi dalam hidup ini. Banyak sekali kejutan-kejutan, entah baik entah buruk. Tapi bagaimana sikap hati kita? Protes, marah, atau kita terima dengan saya percaya ini semua akan ada hal baik yang akan saya terima dalam hidup. Ada maksudnya ini semua terjadi. Karena pasti ada tujuannya. Ya. Dalam kehidupan kita mungkin kita seperti itu ya, suka bertanya kok begini Tuhan, kok begitu, normal, manusiawi. Tapi kita harus kembali ingat, Tuhan punya rencana dan tujuan di dalam perjalanan iman kita, ayo kita rela mengikutnya. Seperti Abraham. Sebab kalau banyak protes, ya kita gak bisa menikmati damai sejahtera ya, isinya menggerutu melulu, mengeluh saja. Padahal damai sejahtera itu tidak pernah hilang sebenarnya dari diri kita. Yesus kan berkata begitu, damai sejahteraku kuberikan
kepadamu. Dan damai sejahtera itu enggak sama dengan yang dimiliki dunia. Kalau dunia namanya damai apa kalau dunia? Ya semuanya baik-baik saja, semuanya enak-enak saja, itu damai. Tapi kalau damai di dalam Kristus, mau guncangan seperti apa, hati kita tetap tenang karena ada Tuhan yang menyertai perjalanan kita. Seperti yang dituliskan di dalam Roma 8 ayat 28. Ada yang hafal ayat ini? Ayat kesukaan saya, masih di antara kita juga ya. Dikatakan demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita dipanggil Tuhan, amin. Dia punya rencana buat kita, amin. Dan kita mengasihi Tuhan, amin. Pasti Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan bagi kita. Bukan hanya bagi kita, kita pun mendatangkan kebaikan bagi orang di sekeliling kita. Seandainya Abraham di dalam perjalanannya begitu berat, lalu dia protes sama Tuhan, aku pulang saja Tuhan, balik ke Ur Kasdim atau balik ke Haran. Alkitab kita ceritanya akan berbeda, betul ya. Tapi Abraham tetap bertahan. Dan sekarang dia disebut Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Karena dia tetap mengikuti dengan rela kemana Tuhan memimpin langkah hidupnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Mari kita bawa hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Perjalanan hidup kita boleh kita katakan seperti sebuah misteri yang kita nggak tahu seperti apa nantinya. Tetapi yang pasti yang kita tahu, Tuhan punya rencana dan tujuan baik, indah dan mulia. Namun banyak hal terjadi membuat kita kadang-kadang takut, khawatir dan cemas. Tetapi Tuhan itu punya jalan-jalan yang sempurna untuk kita. Di dalam segala lika-liku yang terjadi, itu proses Tuhan mau kita dibentuk, bertumbuh dan terus membawa kehidupan kita menjadi berkat dan berkenan kepadanya. Dan biarkan itu, kita bawa hidup ini menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Haleluya Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi mari kita katakan pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini,
Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak mudah menjalani kehidupan yang Tuhan izinkan kita miliki saat ini. Ada kalanya kita merasa begitu berat, mungkinkah akan terlewati. Tapi Tuhan, Dia tahu kemana menuntun langkah demi langkah yang harus kita jalani. Relakan diri, belajar mengikuti Tuhan dengan hati yang terbuka, dan mengizinkan Dia bekerja dengan caranya, menolong kita menggenapi setiap rencana itu terpenuhi, dan memakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang lain akan melihat Kristus hidup di dalam kita. Haleluya. Haleluya. Mari dengan sepenuh hati kembali kita akan naikkan pujian ini kepada Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang Kau ingini. Puaskan hatimu. Aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Memang manusia biasanya dia akan rela untuk sesuatu yang dia pikir menguntungkan dirinya. Dia pikir akan menyenangkan dirinya. Kebanyakan akan dengan rela melakukannya. Tapi ada tingkat kerelaan yang kedua, yang melalui Abraham kita belajar. Rela karena percaya bahwa yang dia ikuti yaitu Tuhan tahu yang terbaik. Tahu yang terbaik. Sehingga rela sekalipun kadang-kadang situasi keadaan
tidak seperti yang diharapkan, tapi tetap rela karena dia percaya Tuhan tahu yang terbaik. Mari kita menilik hati kita. Kadang-kadang kita mengikut Tuhan hitung-hitungan, karena kita pikir kita tahu yang terbaik, bukan Tuhan. Kadang-kadang kita ikut Tuhan itu seperti didorong-dorong, dipaksa-paksa, entah dengan kesulitan, dengan macam-macam. Kita merasa seperti ya saya lakukan ini karena ada ketakutan-ketakutan. Tetapi mari kita tingkatkan hati kita, iman kita. Rela karena percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Rela karena kita sedang berkata, Tuhan aku ingin menyenangkan hatimu. Rela karena kita sedang mengatakan, Tuhan bentuklah aku. Kadang-kadang kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Itu sebabnya dari tahun ke tahun kita tidak menjadi makin dewasa, tapi bisa jadi makin kekanak-kanakan. Karena hanya hati yang rela, disitulah kedewasaan akan bertambah-tambah. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguhkah hatimu rela mengikut Dia? Karena engkau belajar, ya Tuhan, aku percaya Engkau punya rencana yang terbaik. Ya Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Bentuklah aku Tuhan, menjadi sepertimu Yesus. Aku rela, aku rela. Jalan salib yang dipilih oleh Yesus telah digumuli di Taman Getsemani dengan keputusan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kerelaan menjadi kunci kemenangan Yesus menghadapi salib. Demikian juga setiap kita yang mengikut Tuhan. Kalau engkau rela, engkau persiapkan segala sesuatu dengan lebih baik. Karena engkau menyenangkan Tuhan yang engkau kepadanya mengasihi dan rela mengikuti Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau menilik setiap hati kami. Engkau tahu Tuhan bahwa kami manusia yang terbatas. Dan kadang-kadang di dalam keterbatasan kami punya kekuatan, punya kekuasaan. Dan kami merasa ketika kami punya kekuasaan, entah itu dengan keuangan, dengan kesehatan, dengan kecukupan, dengan situasi kondisi yang semua serba baik, kami merasa punya kekuasaan, punya kendali. Kadang-kadang kami lupa bahwa Tuhan sesungguhnya Engkau yang jauh lebih berkuasa. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami ikuti dengan rela Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami masing-masing. Hamba-Mu mau berdoa supaya Tuhan Engkau jadikan kami menjadi seperti Yesus yang rela melakukan kehendak Bapa. Sampai kepada titik nafas terakhir. Yesus tetap berkata, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Berikan kerelaan yang seperti itu. Kerelaan yang mendatangkan kejutan-kejutan yang luar biasa. Kerelaan yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Apabila ada di antara kami, hati kami yang belum rela untuk perkara-perkara yang kami masih tarik ulur dengan Engkau Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk melepaskan hak kami, untuk merelakannya, dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk menjalaninya dengan kekuatan-Mu.
Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong setiap jemaat-Mu. Kiranya Engkau terjemahkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami yang berbeda-beda. Apapun yang sedang kami hadapi, pembentukan apa yang kami sedang alami, biarlah kami rela di hadapan Tuhan. Ada di antara kami yang sedang dibentuk kesabarannya. Ada di antara kami yang sedang dibentuk sukacitanya. Ada di antara kami yang sedang dibentuk damai sejahteranya. Ada di antara kami yang sedang dibentuk kemurahan hatinya. Ada yang di antara kami yang sedang dibentuk kelemah lembutannya. Ada di antara kami yang sedang dibentuk pengendalian, penguasaan dirinya. Ada di antara kami yang juga sedang dibentuk kasihnya. Seperti yang Engkau kehendaki, ajar kami rela di dalam semua Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Dan berkati hamba-Mu Ibu Ari Tuhan. Bersama dengan keluarganya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan atas hidup mereka. Dan berkati setiap kami. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Kelly. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Pastor Ari buat firman-Nya yang luar biasa. Kiranya siang hari ini kita diingatkan lagi untuk belajar seperti Abraham, untuk memiliki hati yang rela gitu seperti Abraham. Yes. Sekarang tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dan sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga ya Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa firman yang Kau berikan kami karena Kau ingin berbicara ya Tuhan kepada setiap kami melalui Pastor Ari ya Tuhan. Tuhan biarlah firman yang Engkau tanamkan kepada kami siang hari ini Tuhan dapat kami terapkan melalui kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dapat kami aplikasikan juga di dalam kehidupan kami ya Tuhan, baik itu di dalam gereja maupun di dalam kehidupan kami di luar gereja ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur ya Tuhan atas apa yang telah Kau percayakan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami memberikan yang terbaik juga ya Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Izinkan kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa diberikan melalui via transfer ke rekening gereja yang tertera. Atau kalau teman-teman yang ingin memberikan secara cash bisa di kotak persembahan yang ada di belakang. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, saya akan membacakan dua ayat di Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, amin. Ya. Oke, pertama-tama saya mau welcome buat semua teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk kedatangannya. Saya mau welcome juga buat teman-teman yang join secara online. Nah, jangan lupa ibadah kita diadakan setiap hari Minggu jam 10 di tempat ini ya, di Republic Hair Salon lantai 3. Nah, lalu saya ingin mengingatkan juga nanti setelah selesai ibadah untuk para KTB leaders diharapkan untuk tetap stay dulu ya sebentar karena akan ada pertemuan. Jadi sekali lagi untuk para KTB leaders setelah selesai ibadah harap jangan pulang dulu karena kita akan berkumpul sebentar untuk meetingnya. Nah, lalu untuk hari Selasa akan ada moment of restoration di mana kita akan menyatukan hati untuk berdoa bagi beberapa pokok doa. Dan dimulai minggu ini MOR kita akan diadakan secara onsite. Jadi sudah tidak online lagi, puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan yuk. Nah, puji Tuhan, jadi dimulai Selasa ini MOR kita akan diadakan secara onsite di tempat ini. Jadi buat teman-teman yang tergerak hatinya untuk berdoa bagi beberapa pokok doa bisa join di MOR kita di hari Selasa nanti jam 19.30 di tempat ini ya, di gereja kita. Nah, lalu hari Kamisnya akan KTB diadakan seperti biasa hari Kamis jam 19.30. KTB ada di 3 tempat, 2 di barat dan 1 di timur. Oke, sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Gus. Terima
kasih Gli. Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih buat kehadirannya, dan saya melihat ada yang belum datang ya. Saya selamat datang ya, kalau belum ada tempat beribadah dan mau bersama-sama dengan kami dengan senang untuk bisa menerimanya dan membuka tempat ini, rumah Tuhan ini bagi siapa saja. Dan semua bagaimana, sehat? Sehat ya? Puji Tuhan. Musim sudah mulai panas ya, hari-hari. Wah, Surabaya ini AC udah harus dingin terus gitu ya, karena makin lama makin panas. Tapi kiranya panasnya Surabaya tidak diikuti oleh panas hati saudara-saudara. Amin. Kalau sudah panas, hati kita panas, aduh, orang-orang di sekitar kita jadi kepanasan. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kami memulai kembali Moment of Restoration on-site di tempat, karena ada pertimbangan-pertimbangan. Salah satu pertimbangannya, kalau online itu memang praktis ya, tetapi biasanya hanya orang-orang yang dalam aja ya. Kita mau ngajak orang lain online itu agak aneh ya. Pernah ada satu rekan saya dari Bandung, karena cecenya atau adiknya ya, adiknya kalau saya tidak salah, adiknya sakit kanker lidah. Waktu itu kita masih COVID waktu itu ya, dan waktu kita ada IG Live, lalu dia ikut gabung untuk terus berdoa, berperang, memperjuangkan, fighting untuk adiknya sakit kanker lidah. Dan waktu itu dia gabung more online kita, tapi dia sama sekali nggak ngomong, kasih komentar off cam gitu. Jadi karena memang dia rasa asing gitu ya. Jadi itu salah satu pertimbangannya, kan kita ingin juga menjadi berkat buat orang lain. Kalau onsite, mau nggak mau kita interaksi, mau nggak mau kita, orang juga bisa lebih terbuka. Itu kerinduan kita bersama. Yang kedua, saya percaya menurut sejarah gereja di dalam perjanjian baru, kebangunan rohani yang terjadi pertama kali di Yerusalem, di mana Roh Kudus dicurahkan, itu diawali 120 murid Yesus berdoa di lantai 2 selama 10 hari. Doa menjadi kunci kebangunan rohani, bukan program. Program akan mengikuti ketika Tuhan berikan kita hikmat dan tuntunan. Harus berdoa. Jemaat yang kuat adalah jemaat yang berdoa. Jemaat yang berdoa adalah jemaat yang siap dipakai oleh Tuhan. Dan kalau orang yang dekat dengan Tuhan itu kelihatan nanti bagaimana dia bersikap, bagaimana dia meresponi persoalan-persoalan. Dan kita mau gereja kita menjadi gereja kuat. Amin. Itu sebabnya kita lakukan onsite. Onsite itu juga menolong kita. Semua yang kita bayar harga mahal, itu akan kita benar-benar hargai. Betul kan? Kalau itu murah. Bapak Ibu ketinggalan sabun di rumah misalnya, atau pergi ke tempat yang lain, ketinggalan sabun Lux, alah berapa itu, 3.000. Bapak Ibu gak akan kejar balik, aduh kenapa ketinggalan sabun. Tapi coba iPhone saudara yang ketinggalan di hotel itu, Bapak Ibu akan kembali, akan cari. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian saudara bayar mahal untuk iPhone itu. Karena apa yang kita bayar mahal itu akan juga membuat di situ hati kita. Dan kita mau ada doa onsite, karena saya tahu semua kita akan bayar mahal. Kita akan setir mobil, kita akan ketemu orang. Kita nggak mungkin pakai kaos oblong, ya, pakai kaos kotang aja, ya, off cam. Kita bisa sambil makan minum sesuatu karena kita off cam, sambil sementara doa. Mimin
Gak bisa. Kita mesti fokus. Ada banyak harga yang dibayar. Tapi semakin kita bayar harga mahal, disitulah hati kita dibentuk untuk tahu bahwa itulah yang memang utama. Jadi kita akan menjadi makin dewasa untuk itu. Jadi itu sebabnya kita mulai dengan doa onsite kembali. Bapak Ibu sekalian, mari kita datang. Kalau Bapak Ibu tidak ada masalah atau tidak ada yang didoakan, untuk apa? Jangan lupa, orang-orang di samping kita kelihatannya diam-diam saja. Tapi kalau Bapak Ibu tanya mereka, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Jadilah berkat buat orang lain. Tanya kabar mereka, keadaan mereka. Dan izinkan Bapak Ibu ambil kesempatan. Boleh saya doakan, boleh saya bawa doa dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan itu sebabnya kita buka kembali doa Moment of Restoration onsite di tempat ini jam 7.30. Oke? Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur setengah tahun ini hampir berakhir. Ini bulan ke-6, hari yang terakhir. Masih ada 6 bulan yang akan datang. Kalau ada hal, kalau saudara dan saya tersesat di jalan tol, itu agak susah. Kalau salah jalan ya. Dan kadang-kadang hidup kita seperti itu. Kadang-kadang cari tempat untuk merubah haluan agak susah. Tapi saya mengajak di pertengahan tahun ini, kalau ada hal-hal yang kita perlu perbaiki, tingkatkan, mari kita lakukan perubahan. Mari kita lakukan perubahan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan berdoa, kita menyerahkan semua perjalanan minggu ke depan. Biarlah Tuhan tolong kita. Saya minta tolong nanti Henry bisa berdoa ya. Ya, berdoa juga untuk kalau ada di antara saudara kita, kerabat kita yang sakit. Biarlah kita menjadi berkat buat mereka. Mendoakan mereka, memberikan dukungan, penghiburan, kata-kata berkat, kata-kata yang menguatkan, bukan melemahkan atau membuat mereka tidak ada harapan, tapi menjadi berkat buat kita. Saya persilahkan untuk Henry bisa berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini yang Kau sediakan sekali lagi bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa menikmati, mendengarkan, belajar firman-Mu Tuhan hari ini. Kau sertai Roh Kudus, bantu hati kami, sempurnakan kelemahan kami ketika kami mendengar firman-firman-Mu. Amin. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia, yang selalu membimbing kami di mana kami lemah. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan menutup kebaktian hari ini supaya Engkau tanamkan benih firman-Mu hari ini Tuhan di tanah, gemburkan tanah hati kami Tuhan. Dan Kau sertai Tuhan kehidupan kami. Kalau ada tantangan jasmani, tantangan ekonomi, tantangan spiritual, tantangan hubungan Tuhan. Banyak tantangan, berbagai jenis tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah apa yang kebiasaan yang kami lakukan setiap minggu atau setiap malam atau setiap minggu di hari lain Tuhan, ibadah-ibadah tertentu, biarlah Engkau sertai Tuhan, Kau sempurnakan Tuhan. Amen. Dan Kau jagai Tuhan kami melalui kebiasaan kami beribadah Tuhan. Amen. Roh Kudus bantu kami dan kami serahkan seluruh kelemahan-kelemahan kami, seluruh rasa syukur kami juga Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan memberkati, memberikan kasih karunia kepadamu dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah rumah tanggamu, bahkan diberkatilah setiap apa yang kau kerjakan di dalam usaha untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
dan tetap belajar mengandalkan Tuhan. Bahkan diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah masa depanmu. Karena engkau belajar untuk mengikut Tuhan dengan rela. Hanya di dalam kerelaan engkau menjadi semakin dewasa. Hanya di dalam kerelaan membuat komitmenmu menjadi makin lebih lagi dan lebih lagi. Dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Maranatha menjemput setiap kita yang percaya. Katakan amin, amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, happy Sunday. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.